Shalom, sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan beristirahat siang, tetapi sebelumnya mari kita akan mendengarkan renungan siang. Dan sebab itu kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sampai tengah hari ini Tuhan masih berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa melanjutkan pekerjaan kami dan berkat melimpah atas kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam renungan singkat siang ini. Berkati urapi kami supaya firman-Mu jadi kekuatan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan siang hari ini berjudul Milikilah Karakter Kristus. Kita akan membacanya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menaruh perasaan dan pikiran itu artinya seluruh pribadi Kristus harus kita kenakan. Termasuk diantaranya adalah karakter dan karisma Kristus. Sebelum melayani hingga berhasil, Tuhan Yesus memberikan teladan berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Tertulis dalam Lukas pasal yang 4 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pada waktu dia dicobai, ia tidak terpancing dalam hal kesombongan. Selama doa puasa, dia dipenuhi penguasaan diri. Sebab itu energi Allah tidak bocor dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang saat ini kita hidup di dalam dunia, juga terkadang kita seringkali lemah dan terpancing oleh hidup serakah. Kalau berjalan terlalu jauh dari kehendak Tuhan, bisa-bisa kita terseret. Sebab itu jangan saat ini kita tidak berdoa, apalagi harus kita memiliki waktu untuk berdoa dan berpuasa. Kita diajar peka terhadap firman Allah, dan dengan doa puasa tentunya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu cara kita membangun karakter dan karisma. Kita harus memiliki karakter yang sebagaimana Kristus sebutkan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23 yang kita kenal dengan buah roh. Yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tentang karisma sendiri, yaitu karunia Roh Kudus. Nanti kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Yang mana kesemua karunia itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karakter dan karisma itulah yang membuat kita sukses dalam menjalani kehidupan ini. Dengan doa puasa tanpa sadar, karakter kita makin hari makin terbentuk. Memang setelah kita lahir baru, kita dibentuk oleh Roh Kudus, tetapi seringkali kita susah dibentuk. Untuk itu doa dan puasa merupakan sarana yang tidak bisa dinaifkan. Doa dan puasa seringkali Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita. Yesus pada waktu berpuasa dicobai hingga 3 kali tentang kesombongan dan tentang hawa nafsunya. Tetapi ia muncul sebagai manusia yang bebas dari hawa nafsu dan pengaruh iblis tidak mempan terhadap Tuhan Yesus. Ia berkata, enyahlah engkau iblis. Apakah hari ini kita sudah bebas dari hawa nafsu? Suatu kali murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan. Tetapi dalam Matius 17 ayat yang ke-21 dikatakan, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan bergantung kepada karakter dan karisma. Jangan sampai kita hanya memiliki karisma saja tanpa memiliki karakter yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai seperti Matius 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 terjadi dalam kehidupan kita. Sukses kita tidak akan melebihi standar karakter kita. Karakter semakin baik, maka berkat Tuhan semakin melimpah.
karakter semakin baik, maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita membangun karakter kita ke arah Kristus. Ketika karakter kita terus terbangun dan menjadi dewasa, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat orang dewasa di dalam kehidupan kita. Inilah renungan siang hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini. Urapi berkati kami semua untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati makan siang dan Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.